kita semua sudah merasakan di dalam organisasi di mana kita bekerja, ya selalu saja banyak hal yang bisa menghambat dari pengembangan SDM, ya baik dari segi struktural ataupun dari sisi kultural, ya. Dari sisi struktural mungkin ada aturan-aturan yang membatasi bahwa seseorang boleh pergi sekolah dengan aturan-aturan apa, ya, dan seterusnya. Kemudian mungkin dari segi senioritas, ya saya masih ingat dulu waktu saya masih di Politeknik Pertanian Negeri Bangka, itu ada aturan bahwa yang pergi lanjut studi adalah berdasarkan senioritas. Maka pada tahun 2008 saya terpaksa mendatangi semua senior saya, menanya satu-satu apakah teman mau pergi lanjut studi atau tidak. Ya, semua senior saya tidak ada yang lanjut, ya makanya saya yang lanjut. Jadi seperti itu, secara struktural kadang-kadang ada hambatan. Ya, secara kultural ya banyak yang menghambat, ya entah itu dari internal yang bersangkutan, ya mungkin dia mengatakan untuk apa saya lanjut studi, ya tidak ada gunanya untuk pengembangan saya dan seterusnya, ya. Jadi secara kultural internal dari dirinya kadang-kadang juga menghambat, tidak ada biaya dan seterusnya, ya. Nah, itu hambatan-hambatan, ya. Oke. Mungkin teman-teman merasakan itu dimanapun, ya. Mungkin kalau dari ASN pasti yang bisa lanjut biasanya diperbolehkan itu adalah golongan 3A ke atas, ya. Kalau yang bekerja di swasta mungkin lebih fleksibel, cuma waktunya lagi yang menghambat, ya, waktu, karena habis waktu untuk bekerja, ya. Nah, itu biasanya kalau kita di organisasi swasta seperti itu. Karena saya juga pengalaman bekerja di organisasi swasta, ya. Oke, teman-teman sekalian, sambil saya share saya punya materi hari ini, ya. Nah, ini persoalan dan peran MSDM dalam sebuah organisasi. Nah, coba kita lihat ada beberapa hal yang menjadi masalah, ya. Misalnya ini masih banyak lagi yang lain, ya, tentunya kualitas penduduk, ya, melihat di negara, ya, kualitas penduduk yang rendah, ya, kualitas ini bisa dilihat dari kualitas pendidikannya, kualitas kesehatannya dan seterusnya, ya, kualitasnya. Kemudian jumlah rasio ketergantungan tinggi. Kalau di Indonesia itu di dalam satu keluarga biasanya terdiri dari 4 atau 5 anggota keluarga, cuma 1 yang bekerja, berarti 1 menanggung 4. Ya, jadi jumlah rasio ketergantungan kita tinggi. Ya. Kemudian jumlah usia produktif meningkat dan lapangan pekerjaan berkurang. Nah, ini juga masalah di Indonesia secara makro, ya. Nah, 2023 sebenarnya 2020 sudah mulai kita dapat bonus di mana jumlah penduduk kita itu adalah usia produktif yang terbesar. Ya, sebenarnya ini adalah kesempatan untuk bisa dimanfaatkan guna meningkatkan produktivitas dari negara kita. Tapi ini banyak kendala, di samping juga ada kendala seperti misalnya pandemi sekarang dan lain sebagainya, sehingga banyak perusahaan yang tutup, ya. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal peningkatan kompetensi, ya, dengan berasumsi seperti tadi ada halangan dari segi struktural dan juga kultural, ya. Tapi lebih banyak biasanya dari segi kultural, ya, merasa bahwa untuk apa saya melanjutkan
kuliah misalnya, tidak ada guna-gunanya. Toh yang diangkat menjadi pejabat adalah yang paling penting dekat dengan pimpinan dan seterusnya. Hal-hal seperti itu yang membuat kadang-kadang kesadaran masyarakat menjadi rendah, terutama yang bekerja di institusi-institusi pemerintah untuk lanjut studi. Kemudian masalah pendidikan dan ketenagakerjaan. Ya, jadi apalagi di era sekarang ini, ya mungkin di Indonesia masih 5-10 tahun ke depan akan berlaku bahwa yang paling dipentingkan dalam sebuah organisasi itu adalah kompetensi. Jadi kompetensi itu tidak selamanya, ya, ada pandangan yang mengatakan bahwa kompetensi itu tidak selamanya karena pendidikannya tinggi, ya. Jadi kompetensi itu bisa saja dibangun dari pengalaman, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kita sudah mendengar juga ini masalah 3 hari terakhir, ya ada undang-undang baru di Indonesia, Omnibus Law. Ya. Ini ada hubungannya, di mana ada persepsi sebagian besar orang yang mengatakan bahwa itu merugikan tenaga kerja, dan persepsi sebagian yang lain mengatakan tidak. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Ya, kita semua belum pernah membaca, saya belum pernah membaca secara detail. Katanya ada 1.200 halaman ini undang-undang yang baru. Tetapi kita belum pernah baca, ya. Jadi cuma orang-orang yang sudah pernah membaca memberikan keterangan. Dan orang-orang yang mengatakan saya sudah membaca, memberikan keterangan yang berbeda-beda. Karena apa? Ya mungkin undang-undang yang jadi itu adalah multitafsir. Nah, di situ masalahnya juga, kalau undang-undang itu sebenarnya tidak bisa multitafsir. Nah, jadi akibat dari multitafsir ini sehingga pendapat orang akan berbeda-beda. Ya. Yang menjadi masalah nanti kalau hakimnya pada saat mengadili itu yang multitafsir, itu yang bermasalah. Jadi si A akan dihukum, yang si B tidak dihukum. Nah, ditanya nanti kenapa tidak dihukum, dia bilang ya karena dia pengertiannya seperti ini. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi seharusnya adalah aturan itu tidak multitafsir karena berakibat fatal. Oke. Di dalam SDM, ya, sebagai modal, ya, jadi human capital itu bagaimana manusia itu ditempatkan sebagai sebuah modal dalam organisasi, ya, merupakan hal yang penting, ya, sangat penting, yang bisa menggerakkan organisasi. Jadi walaupun segala hal tersedia tetapi SDM-nya yang tidak bagus, maka organisasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi sarananya lengkap, ya, semua fasilitas disiapkan, ya. Tetapi SDM-nya tidak mampu bekerja dengan baik, ya, maka organisasi itu tidak bisa maksimum, ya. Oleh karena itu SDM sangat penting, ya, dalam menggerakkan organisasi. Jadi di dalam diri SDM itu ada pengetahuan, ya, menurut Human Capital Theory, bahwa di dalam diri SDM itu ada pengetahuan, ya, ada ide, ya, ada kreativitas, ada keterampilan dan produktivitas kerja. Nah, itulah yang menjadi modal sebuah organisasi untuk bisa berkembang. Kalau mereka memiliki SDM yang memiliki pengetahuan yang luas, ya, kalau organisasi itu memiliki SDM yang punya ide-ide yang cemerlang, ya, atau punya kreativitas yang tinggi dalam bekerja, kemudian memiliki keterampilan yang tidak dimiliki oleh orang lain, nah, itulah yang menjadi keunggulan dari organisasi tersebut, ya. Dan biasanya
organisasi terutama sektor private ya yang memiliki SDM yang memiliki misalnya kreativitas yang tinggi itu dipagari dengan luar biasa. Sebagai contoh adalah pemain bola misalnya, ya teman-teman mungkin banyak yang menyukai bola. Siapa yang tidak kenal dengan Cristiano Ronaldo misalnya, Lionel Messi, ya. Mereka memiliki keterampilan yang luar biasa sehingga mereka dipagari dengan triliunan. Ya, kalau Messi ya misalnya 17 triliun ya, dipagari sekarang dengan 17 triliun. Jadi siapa yang mau membeli, klub manapun yang mau membeli Messi saat ini adalah harganya 17 triliun. Ya, siapa yang bisa beli? Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi biasanya organisasi yang sadar bahwa di dalam diri manusia ada potensi atau ada modal yang sangat luar biasa, maka biasanya dia akan menjaga modal tersebut jangan sampai diambil orang-orang lain. Ya, makanya banyak perusahaan betul-betul memberikan fasilitas yang memadai kepada karyawannya atau pegawainya yang memiliki talenta khusus. Ya. Oleh karena itu di dalam persaingan teman-teman semua kalau mau bersaing, ya ini persaingan secara normal, yang bukan persaingan abnormal ya, tapi secara normal, maka yang akan memenangkan persaingan adalah yang memiliki kompetensi, apalagi kompetensi itu adalah kompetensi khusus. Ya. Oleh karena itu kita berharap teman-teman harus mencari kira-kira potensi apa yang ada di dalam diri saya yang bisa saya kembangkan, yang bisa membuat saya menjadi sebuah modal yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Ya, kalau kita semua memiliki seperti itu, maka ya, kalau kita mengacu kepada misalnya teori ekonomi yang mengatakan bahwa kalau setiap individu ya berusaha untuk meningkatkan keterampilannya, kemudian meningkatkan spesialisasinya, sehingga mereka akan mampu mensejahterakan dirinya, maka secara agregat ya, secara makro, kalau semua keluarga berpikiran seperti itu, misalnya taruhlah dalam keluarga memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka secara makro pasti akan sejahtera negara itu. Ya, ya makanya kalau teori ekonomi ini yang dijalankan, ya dia berfokus kepada individu, ya bukan sebagai makro ya. Jadi makro itu menurut pandangannya adalah dibangun dari sisi mikro. Jadi individu yang harus diperhatikan. Ya. Keluarga, kalau semua keluarga ini sejahtera, maka secara agregat, misalnya semua keluarga di Kota Makassar sejahtera, maka secara agregat Kota Makassar akan sejahtera. Ya. Jadi kalau seluruh warga di Mamuju sejahtera, maka secara agregat Kabupaten Mamuju akan menjadi kabupaten yang sejahtera. Nah, seperti itu, ya. Begitupun juga dalam sebuah organisasi, kalau semua pegawai memikirkan apa kira-kira kompetensi yang saya miliki, potensi yang saya miliki, itu yang saya kembangkan, maka organisasi itu akan memiliki kompetensi yang luar biasa, yang dasar, ya. Ya. Jadi human capital theory itu selalu berbicara ke situ, selalu berbicara tentang pengetahuan, ide, kreativitas, keterampilan dan produktivitas sebagai ujungnya. Ya. Jadi teman-teman, orang-orang, terutama orang SDM, ini harus menjadi acuan kita dalam menyusun, misalnya dalam menyusun model dalam tesisnya. Kalau mengacu kepada human capital theory, maka yang kita harus bicarakan di dalam adalah pengembangan pengetahuan, ide, kreativitas, keterampilan, dan ujungnya adalah produktivitas atau kinerja. Ya. Nah, ini
teman-teman. Ya, jadi jangan dicampur-campur. Jadi biasanya adalah mengacu kepada satu payungnya adalah payung teori, grand teori namanya, ya, teori secara umum yang memayungi. Jadi nanti hubungan-hubungan antar variabel nanti disebut dengan operational teori. Jadi nanti teman-teman seperti itu dalam menyusunnya. Oke, jadi kemampuan dan keterampilan dari setiap SDM itu sangat besar peranannya dalam meningkatkan kinerja. Ya, kadang-kadang kita merasakan di dalam sebuah organisasi itu bisa berkembang karena ada 1-2 orang yang memiliki kompetensi yang luar biasa yang biasanya bisa menggerakkan. Ya. Mungkin dalam 10 karyawan kita 1 orang yang memiliki keterampilan yang luar biasa itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Yang penting yang lain ini tidak besar iri hatinya. Yang paling penting juga kan ini ada 1 orang yang memiliki kompetensi yang luar biasa, biasanya yang 9 orang yang tidak memiliki kompetensi luar biasa, dia hanya memiliki kemampuan iri hati yang luar biasa. Ini juga menghambat organisasi. Ya. Karena melihat bahwa teman yang satu ini yang memiliki kompetensi, mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya, akhirnya dia merasa bahwa ini ada sakit dalam hatinya. Padahal dia tidak menyadari bahwa teman kita itu memiliki fasilitas dan seterusnya karena dia memiliki kompetensi yang tidak kami miliki. Oleh karena itu, kalau saya mau mendapatkan hal yang sama, berarti saya harus meningkatkan juga kompetensi saya. Ya, ini kalau organisasi itu berjalan secara normal, ya. Dan kita sadari dalam dunia ini, ya kadang-kadang banyak yang tidak berjalan secara normal, terutama kita di ASN. Ya, terutama teman-teman di kabupaten, kota, provinsi, ya, akibat dari pilkada, ya. Jadi siapa yang mendukung pada saat pencalonan Pak Bupati, ya pasti dia akan mendapatkan jabatan khusus, walaupun dia punya kompetensi tidak memadai. Persoalannya di situ, ya. Jadi kadang-kadang kita merasakan hal terjadi seperti itu berarti semua tidak berjalan dengan normal. Ya, dari diskusi kita ada yang mempertanyakan bagaimana kalau kita menghadapi hal seperti itu. Ya, kalau kita menghadapi hal seperti itu, maka kita harus ya mengembangkan diri. Ya, kalau kita tidak di dalam menjadi penjabat misalnya, ya teman-teman harus memiliki usaha untuk mengembangkan diri, pergi sekolah, pergi pelatihan, ya dan seterusnya, ya, atau membangun usaha-usaha kecil di luar dan seterusnya. Itu bisa dilakukan, ya. Karena apa? Kita sudah memiliki modal sebagai manajer yang baik. Ya, manajer yang baik itu, ya, walaupun dia tidak terlibat langsung, dia bisa mengelola dengan baik dengan menggunakan kemampuan orang lain. Ya, jadi teman-teman nanti sudah bisa melakukan ini. Ya, jadi jangan karena misalnya sesuatu terjadi, karena kita misalnya sebagai seorang ASN itu tidak bisa protes berlebihan, karena protes itu ujung-ujungnya kita terkena dengan ada beberapa pasal dalam aturan-aturan ASN yang bisa membuat kita langsung dipecat. Ya, nah itu juga sebagai ASN ada aturan-aturannya. Ya, dan setiap organisasi pasti ada aturan-aturannya. Ya. Apabila kita tidak taati aturan itu, ya maka kita harus siap-siap untuk meninggalkan. Nah itu resikonya. Ya, jadi kalau menghadapi hal-hal yang tidak normal, maka kita harus pandai membaca situasi. Ya. Jadi ini orang SDM harus bisa memiliki itu kemampuan untuk membaca situasi. Apakah kalau saya melakukan langkah-langkah seperti ini itu dimungkinkan atau tidak? Ya, jadi harus ada alternatif. Ya, pilihan yang bisa kita ambil.
atau kita tinggalkan situasi itu, ya walaupun kita masih ada di dalam, tapi kita meninggalkannya. Bagaimana maksudnya? Kita tetap bekerja sesuai dengan tupoksi kita, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan hal lain, ya, misalnya mengembangkan diri dengan ikut pelatihan atau melakukan kegiatan-kegiatan usaha kecil, misalnya di luar. Itu bisa untuk supaya kita tidak fokus ke situ, ya. Nah, itu salah satu ya cara yang bisa kita lakukan. Oke. Jadi ada 6 komponen dari modal manusia. Yang pertama ada yang disebut dengan intellectual capital, ya. Jadi tadi sudah disinggung, ya. Jadi ada kemampuan intelektual yang dimiliki seseorang, ya, itu menjadi modal yang luar biasa yang bisa menjadi membuat kita bisa memenangkan persaingan, ya, dalam usaha untuk mencapai level-level tertentu dalam pekerjaan. Atau kita memiliki emotional capital, ya. Jadi emosi yang luar biasa, ya. Jadi bagaimana perasaan-perasaannya itu bisa dikendalikan dengan baik, ya. Kemudian ada social capital. Social capital ini adalah bagaimana menempatkan diri yang sewajarnya, ya. Baik menempatkan pada saat dia berhadapan dengan orang di atasnya, atau orang yang selevel dengannya, atau orang yang ada di bawahnya, ya. Dan bagaimana bisa menjalin hubungan, ya, link antara sesama, ya, baik sesama pegawai ataupun dengan masyarakat atau dengan stakeholder yang lain. Nah, itu adalah modal sosial. Ya, ini orang-orang Indonesia biasanya memiliki potensi ini. Ya, kemudian modal ketambahan. Ya. Jadi kalau kita misalnya memiliki modal ketambahan, sabar, ya, dalam menghadapi sesuatu. Nah, ini juga adalah sebuah modal yang luar biasa yang bisa kita membuat kita bisa menjadi mencapai level-level tertentu dalam pekerjaan. Kemudian moral capital, ya. Jadi memiliki moral. Moral ini dalam artian bahwa etika, ya, dan seterusnya. Bagaimana berkomunikasi, ya. Bagaimana melakukan sebuah pekerjaan, ya, sesuai dengan aturan, proses, dan seterusnya, disiplin. Nah, itu adalah bagian dari moral, ya. Kemudian yang paling penting adalah modal kesehatan, ya. Walaupun kita memiliki intellectual capital, emotional capital, social capital, ya, ketabahan, ya, moral, tetapi kita tidak sehat, maka otomatis kita juga tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam bekerja, ya. Teman-teman bisa membaca, ini ada beberapa referensi, teman-teman bisa baca. Jadi yang pertama tulisannya Ancok, ya, Outbound Management Training, ya, bisa di searching, ya, bisa dilihat ini. Kemudian ada tulisan Nurholis, ya, Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia. Kemudian ada tulisannya Putri NK 2013, Peran Human Capital terhadap Kesuksesan Organisasi. Ya, nanti teman-teman bisa baca, ya. Oke. Kemudian nah, ini pergeseran paradigma SDM ini pada pertemuan kita yang pertama juga sudah singgung, ya. Misalnya kita berbicara dari sisi sasaran, ya, untuk paradigma lama, ya, itu selalu yang dipikirkan adalah masalah keuntungan, masalah produktivitas, masalah individual, ya, diri sendiri yang dipikirkan. Dalam paradigma baru itu bergeser, keuntungan menjadi kepuasan konsumen, ya. Jadi kita sebagai ASN jangan kita memikirkan lagi untuk keuntungan
organisasi atau keuntungan dinas-dinas yang ditempati kita bekerja, tetapi yang paling penting adalah kepuasan dari masyarakat. Ya, kalau perusahaan swasta ya kepuasan konsumen. Ya, bukan lagi produktivitas yang dipikirkan, tetapi kualitas. Ya, kualitas produk, kualitas pelayanan, ya dan seterusnya. Kemudian bukan lagi individu yang kita pikirkan, tetapi tim. Nah, makanya yang menarik sekarang itu yang diteliti adalah tim performance. Ya, bukan lagi sebagai employee performance, tetapi yang sekarang yang menarik untuk kita teliti adalah tim performance. Jadi kinerja tim. Ya. Nah, ini karena fakta menunjukkan bahwa orang Indonesia itu agak sulit untuk bekerja sama. Sebagai contoh, beberapa cabang olahraga yang sifatnya individu, ya Indonesia kadang-kadang juara. Ya, tetapi kalau cabang olahraga yang tim, misalnya sepak bola, susah juaranya. Indonesia paling susah juara kalau tim, karena kita tipikalnya adalah tipikal yang sulit untuk bekerja sama. Walaupun kita punya semboyan dari nenek moyang kita adalah gotong royong, ya. Saya tidak tahu, tidak bisa diaplikasikan dengan baik. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, yang menarik untuk diteliti itu adalah ini, paradigma baru ini. Ya, jadi kepuasan, kualitas, ya kualitas, misalnya kualitas pekerjaan, kemudian tim performance, ya atau kinerja tim, itu yang menarik sekarang untuk diteliti. Ya, jadi teman-teman melihat apa namanya fenomena yang ada atau membaca dari literatur, dari tulisan-tulisan orang lain, cari tentang kualitas kerja, tentang kualitas SDM, tentang tim performance, ya dan seterusnya. Cari yang seperti itu, ya. Dengan demikian tulisan kita menjadi tulisan-tulisan yang relatif baru, ya, bukan tulisan baru tapi lama. Baru ditulis saja, tapi ini sudah diketahui orang oleh orang sudah ratusan tahun yang lalu. Ya, karena yang dia teliti adalah itu terus. Dari sisi desain pekerjaan, kalau paradigma lama itu adalah yang dituntut adalah efisiensi. Nah, sekarang ini kualitas dari pekerjaan itu. Ya, bagaimana supaya pekerjaan bisa berkualitas? Ya, bukan lagi efisiensi. Nah, dulunya yang dituntut adalah produktivitas, ya sekarang adalah bagaimana mengacu ke customer, ya. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana konsumen, ya. Kalau dulu adalah standar, ya sekarang adalah inovasi, ya. Bagaimana kita membuat inovasi di OPD di seluruh Indonesia juga dituntut untuk ada inovasi pelayanan. Nah, itu bagian dari paradigma baru, ya. Jadi setiap sekarang OPD dituntut untuk memberikan inovasi dalam pelayanan. Ya. Kemudian dari sisi struktur, ya paradigma lama itu adalah sentralisasi, terpusat. Negara kita juga sekarang sudah desentralisasi. Nah, berarti sudah mengacu ke paradigma baru. Ya. Kemudian dari sisi komunikasi, ya karena dia sentralistik maka satu arah dari pusat semua. Tapi kalau sudah desentralisasi sudah dua arah, ya bisa ada perintah dan bisa juga ada usulan dari bawah untuk dijadikan sebagai bahan. Ya, bottom up. Ya, fokus ke SDM. Kalau kemarin ya paradigma lama adalah fokus ke struktur organisasi. Bagaimana struktur sekarang adalah kuncinya adalah dari SDM. Walaupun struktur organisasinya berbeda, kalau SDM-nya bagus itu bisa berjalan. Kemudian dasar kompetensi adalah kinerja individu, ya sekarang adalah tim atau grup. Ya, jadi berdasarkan tim. Makanya biasanya yang dinilai adalah OPD, setiap OPD, OPD A, OPD B, OPD C dan seterusnya itu yang dinilai. Tapi dari sisi individu mungkin ada yang menonjol satu. Tapi bagaimana secara tim itu yang
menjadi menarik. Oleh karena itu saya berharap teman-teman dalam menyusun nanti tulisan untuk tesisnya adalah mengacu ke paradigma baru itu. Ya. Jadi jangan lagi mengambil misalnya kinerja saja, tapi yang diteliti adalah kinerja tim, bagaimana. Ya. Tidak melihat lagi sebagai misalnya jadi variabel-variabel lama itu kalau bisa ditinggalkan ya. Jadi motivasi, lingkungan kerja, sarana prasarana, ya itu ditinggalkanlah. Itu sudah otomatis, ya. Sudah menjadi pengetahuan umum. Masyarakat yang tidak kuliah pun sudah paham, ya, bahwa kalau orang termotivasi pasti kinerjanya meningkat. Ya. Coba tanya saja tukang beca, pasti dia paham itu. Walaupun dia mungkin tidak sebut itu sebagai motivasi, tapi dia sudah paham bahwa kalau orang semangatnya tinggi, pasti kinerjanya tinggi. Ya, jadi tidak perlu diteliti yang begitu. Ya. Jadi saya berharap teman-teman nanti dalam membuat tesis tidak seperti itu lagi. Ya, tidak menjadi meneliti pengetahuan umum, tapi bagaimana kita mencari hal-hal yang relatif baru. Ya, dalam menyusun model. Kalau persoalan utama, boleh saja itu adalah hal lama. Misalnya masalah kinerjanya bermasalah, oke, silakan. Tapi kita tinjau dari sudut pandang yang berbeda selama ini. Kalau selama ini mengatakan motivasi yang membuat itu kinerja meningkat, oke, itu sudah menjadi pengetahuan umum, kita tinggalkan. Ya. Tetapi mungkin ada motivasi yang lebih baru. Di dalam ASN ada yang disebut dengan motivasi pelayanan publik. Itu masih relatif baru. Ya. Tapi kalau motivasi kerja itu sudah diteliti oleh Maslow 500 tahun yang lalu. Jadi tidak mungkin kita membuat kebaruan di situ. Yang paling kita malah mendegradasi dari makna motivasi kerja yang dibuat oleh Maslow. Ya, oleh karena itu tidak usah meneliti motivasi kerja. Sebagai seorang ASN, sebaiknya yang diteliti adalah motivasi pelayanan publik. Ya. Jadi di dalam diri ASN itu ada selalu ingin melayani. Nah, itu yang disebut dengan motivasi pelayanan publik. Dia memilih ASN karena ada jiwanya untuk selalu melayani. Nah, makanya dia pilih ASN. Seandainya jiwanya selalu ingin misalnya untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk rupiah, tidak mau jadi ASN dia, pasti dia jadi pengusaha. Jadi yang mau jadi ASN itu adalah dalam dirinya ada jiwa untuk selalu melayani masyarakat. Nah, itulah jiwa dari ASN. Ya. Walaupun mungkin pertama masuk ASN adalah tujuannya untuk bisa bekerja, tapi lama-lama kalau dia lakoni itu akan tumbuh ada yang disebut dengan motivasi pelayanan publik. Nah, itu kalau teman-teman mau teliti itu, apakah itu ada hubungannya dengan tim performance misalnya? Nah, itu menarik. Ya. Bagaimana mencari referensi di internet? Gampang. Ketik saja motivasi pelayanan publik dan kinerja tim. Ya, jadi public service motivation and team performance. Carilah, pasti ada tulisan-tulisan yang menjadi dasar kita. Ya, cari penelitian A mengatakan motivasi pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap tim performance. Ya, kemudian temuan si B mengatakan berpengaruh positif saja, tapi tidak signifikan. Ini kan sudah bisa masuk di situ. Ya, nanti ditanya, kenapa ambil tema tentang team performance? Ya, nah, saya menarik ini karena dalam paradigma baru yang diinginkan itu bukan lagi individual performance, tetapi adalah tim performance. Nah, kemudian saya membaca beberapa referensi yang menunjukkan bahwa tim performance itu bisa ditingkatkan dengan motivasi pelayanan publik yang baik. Ya,
Dalam diri ASN ada motivasi pelayanan publik. Kalau itu bagus, maka tim performanya akan meningkat. Persoalannya adalah ada dua temuan dari beberapa peneliti yang menunjukkan bahwa temuan pertama menunjukkan motivasi pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap tim performance. Temuan kedua, ada beberapa juga peneliti yang menunjukkan itu cuma berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Oleh karena itu saya ingin mengklarifikasi di antara dua temuan ini yang mana yang paling benar. Nah, itu menjadi alasan kita untuk meneliti. Ya. Jadi pada saat mengajukan judul itu ke pembimbing, pembimbingnya mengatakan, wah ini judulmu kayaknya perlu diganti. Ya. Kalau tidak paham, pasti dia bilang, oh iya Pak, ganti saja. Ya. Jadi begitu pembimbingnya ganti dengan macam-macam, harus mencari referensi lagi. Padahal kita sudah susun di semester 2. Ya, sudah jadi. Karena pembimbingnya merasa kurang srek juga dengan judul itu, ya dibantu, ditambah lagi dengan teman-teman mahasiswa tidak mampu menjelaskan dengan baik, ya sudah diganti. Teman-temannya sudah proposal, dia masih mencari referensi karena diganti. Padahal kita berharap di semester 2 ini sudah matang, ya melalui metode penelitian. Teman-teman sudah disuruh untuk menyusun proposal. Saya juga sebagai mata kuliah MSDM dan sekaligus juga pengampu mata kuliah metode penelitian, cuma satu tugas, 2 mata kuliah. Tugasnya cuma proposal. Kalau proposalnya bagus, saya lihat dari sisi referensi bagus, ya. Referensi yang digunakan itu ada referensi yang relatif baru. Kemudian modelnya bagus, maka otomatis mata kuliah MSDM nilai saya bagus. Jadi 2 mata kuliah saya sudah bawa ini dalam satu tugas. Ya, jadi teman-teman harus berusaha keras di metode penelitian supaya bisa menutupi MSDM. Ya. Oke teman-teman sekalian, ada yang ingin kita diskusikan silahkan, atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Silahkan. Ada? Ya, kering juga tenggorokan saya kalau saya terus yang bicara, teman-teman cuma diam saja. Silakan Yun. Ini dalam perjalanan sepertinya mau pergi ke pesta ini. Silakan. Iya Pak, saya di Pamkep saya. Iya silakan. Ini Pak. Iya, mau pergi pesta atau apa ini? Sebenarnya pesta Pak. Iya. Baju seragam semuanya. Putus-putus. Putus-putus kayak Pak. Iya. Nggak usah. Kemarin saya bertanya Pak dia nanti. Tanggal cantik Pak, banyak orang kawin. Ada yang lain? Sebentar nanti Bu Yun kalau sudah agak bagus jaringannya kembali tidak apa-apa. Ya silakan teman yang lain. Tambah cepat jaringan Pak, karena saya harus masuk ke daerah yang namanya Bungoro. Di situ jaringannya tidak terlalu anu. Oh begitu. Di daerah mana di Pangkep ini? Iya. Di daerah mana? Saya di kota Pak, tapi yang saya pada tahu. Oh mau ke Bungoro, di dekat rumahnya Pak Kamri. Di Samalewa. Tetangganya Pak Dr. Kamrin. Oh iya. Oke. Yang menikah. Iya, Pak Dr. Tamrin, ya, dan dari Pangkep ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa makan jeruk di sana. Ya, teman-teman yang lain ada yang ingin kita diskusikan? Mungkin ada masalah-masalah yang pernah dihadapi untuk menjadi pengalaman bagi teman yang lain, dan bagaimana teman-teman bisa mengatasinya. Persoalan-persoalan SDM. Silakan. Pandi Bali di mana Pandi Bali ini? Ini Pandi Bali pasti ASN.
Lagi di rumah, Pak Dokter, mau siap-siap juga ke pengantin ini baru mau mandi. Kenapa banyak sekali pengantin sekarang ya? Tanggal bagus mungkin Pak Dokter. Jadi. Oh begitu ya. Ini bulan Oktober ya. Tanggal bagus ya mungkin karena banyak demo jadi dari bagus ya. 10-10 Pak. Ya. Putus-putus juga suara saya. Halo? Halo? Bisa didengar suara saya? Ya, kadang putus juga Pak Dokter. Bisa Pak. Berarti memang Putus, jaringan Bro. secara nasional mungkin tidak bagus ya. Iya. Oke, ada apa pengalaman dari teman-teman tentang pengelolaan SDM yang bisa kita diskusikan? Semiati Pak. Ya, silakan. Ya, Semiati. Mas Medi, ya. Pak tadi ada yang saya baca atau yang saya dengar satu perusahaan kadang-kala ada yang biasa lebih banyak irinya daripada kerjanya atau lebih banyak apa ya gibahnya kayak gitu daripada kerja. Ya. Jadi Pak metode-metode atau cara-cara yang digunakan untuk menghadapi hal-hal seperti itu karena kalau biasa sih kalau ya oke lah dibilang one on one atau mungkin pemberitahuan secara langsung mungkin tidak ngefek kayak gitu. Ya. Jadi mungkin metode-metode yang diberikan Bapak ke kami kayak kan kita ini sebagai di perusahaan kerja Ya. kita membutuhkan namanya intelektualnya, kualitasnya Ya. untuk suatu tim karena kan kita punya tim. Jadi ya untuk menghadapi seperti itu metode-metode apa yang dilakukan Pak? Ya, jadi ada berbagai metode yang sudah dipraktekkan sama orang. Salah satunya adalah kita coba memberi tanggung jawab yang tidak terlalu berisiko. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa membuktikan dirinya. Ya. Kalau dia sudah bisa membuktikan dirinya dan berhasil, oke, kita beri lagi tanggung jawab. Nanti juga akan hilang. Tetapi otomatis kita akan memberikan tanggung jawab yang tidak terlalu besar risikonya ya. Apalagi kalau dianggap itu belum teruji orang itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah melibatkan di dalam setiap aktivitas yang mana misalnya dia gibah terhadap si A atau iri terhadap si A, ya. Dilibatkan dalam pekerjaan itu supaya dia tahu bahwa memang si A ini bisa bekerja, jadi kita tidak bisa tidak bisa menceritakan begitu saja karena dia yang mampu, ya. Nah itu juga alternatif yang lain, ya. Atau sebagai atasan yang harus menjelaskan secara detail. Ya, pekerjaan yang dihadapi membutuhkan kompetensi-kompetensi seperti ini, ya, pengalaman seperti ini, keahlian seperti ini dan seterusnya, dan terus terang sebagai pimpinan ya, tapi berdua jangan di banyak orang, ya itu salah satu cara untuk menghadapi orang-orang seperti ini, karena dia juga karena sifatnya orang yang seperti ini adalah dia tidak mau dipermalukan dan dia senang mempermalukan orang, ya. Makanya jangan dihadapi dengan secara terbuka. Jadi pimpinan berhadapan langsung, misalnya ditantang dia. Coba kau buktikan bisa bekerja sama dengan dia, maka saya akan memberi kepercayaan. Nah itu salah satu untuk memotivasi orang-orang seperti ini. Ya. Jadi sudah diberitahu bahwa ada hal yang kurang sama kamu, ini A, B, C, D. Sebenarnya kamu punya potensi juga A, B, C, D. Ya, kalau kau bisa kembangkan potensimu dan hilangkan kekuranganmu ini, kamu akan mendapatkan kepercayaan. Itu sebagai pimpinan bisa melakukan seperti itu. Ya, sebagai sesama teman ini agak sulit, ya, karena kita kan tidak bisa berefek. Ya, kalau menegur dia, paling-paling dia bilang siapa kau, kita sama saja. Ya. Ya, jadi kita harus memiliki tadi seperti kesabaran ya. Jadi ada modal kesabaran dalam diri kita itu yang kita harus kembangkan. Ya. Jadi dimanapun kita bekerja, saya berpengalaman bekerja di perusahaan, sekarang ini bekerja di dunia pendidikan, ya. Saya juga ASN, ya. Jadi itu dimanapun kita berada pasti ada seperti itu.
Maka modal kesabaran itu harus ada. Ya, jangan kita terpancing emosi dan seterusnya. Ya, harus menjaga, walaupun kita tahu bahwa dia sering mencerita saya jelek, ya kita tetap menjalin hubungan dengan baik. Ya, lama-lama dia akan sadar sendiri. Ya, kita berharap seperti itu. Jadi itu ada beberapa alternatif, dan mungkin teman-teman lain punya pengalaman yang juga bisa menghentikan itu. Jadi mungkin ada tanggapan dari teman-teman, bagaimana menghadapi hal seperti itu? Ada nggak pernah terjadi sama teman-teman? Teman yang lain bagaimana? Mungkin ada pengalaman yang pernah dihadapi. Ya, kalau saya lihat tantangan yang dari segi foto-fotonya ini, mungkin Pak Wahyudin ada tantangan yang bisa pernah dihadapi ya. Pak, bisakah dibuat dalam apa ya, next proposal kayak maksudnya yang tema yang kayak seperti itu, apa sih yang bagus sehingga maksudnya Iya. judulnya apa sih yang bagus, karena kan secara by umum ini bagus sebenarnya, karena kenapa, biar kita maksudnya itu adalah pengalaman atau memang ya adalah sesuatu hal yang memang kenyataan kayak seperti itu. Jadi kalau misalnya mau membuat proposal yang seperti itu biasanya mengarah ke kualitatif ya. Jadi misalnya setelah dilihat ya mungkin efeknya kan ke kinerja ujung-ujungnya kan? Ya pasti Pak. Jadi kinerja tim. Jadi buat saja judul misalnya analisis kinerja tim ya di tempat mana. Begitu saja judulnya. Kalau kualitatif itu yang judulnya biasa-biasa saja, tapi nanti pembahasannya yang lebih mengakar dalamnya. Tapi pasti masih pakai yang kayak menurut ini. Oh iya pasti. Ini. Ya, pasti kalau di tinjauan pustaka itu pasti ya. Jadi kan kita mau mendefinisikan sesuatu ya. Jadi misalnya kita mau menganalisis tentang kinerja tim. Dan kita menduganya kinerja tim ini tidak bagus karena ada perilaku seperti itu tadi, kan? Maka kita carilah referensi-referensi awal yang mengarah ke dugaan kita, ya dalam menyusun proposalnya. Sehingga apa? Dalam membuat nanti pertanyaan-pertanyaan penelitian itu mudah karena ada kerangka yang kita sudah susun. Jadi sebenarnya membuat tulisan itu adalah ide-ide yang ada dalam kepala kita yang kita tuangkan dalam tulisan supaya itu benar adanya, maka kita bersandar kepada pendapat orang lain. Karena kalau kita mau menulis dan itu semua pendapat kita, orang tidak percaya. Siapa kamu? Kan seperti itu. Ya, oleh karena itu supaya orang percaya, maka kita bersandar ke penelitiannya si A, penelitiannya si B. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa, misalnya ya, perilaku pegawai, ya, yang mengarah kecenderungannya ke negatif, itu menghambat kinerja tim. Misalnya, ada penelitian seperti itu menjadi landasan kita. Ya. Saya memilih ini karena ada pendapat seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya pendapat ini penelitian pertama yang kita menjadi dasar. Kemudian ada penelitian lanjutan yang lain menunjukkan bahwa perilaku negatif pegawai itu seperti ini. Ini salah satu misalnya menggibah, iri hati dan seterusnya seperti itu. Ada penelitian juga seperti itu. Maka berdasarkan dua referensi ini, saya ingin meneliti ini. Seperti itu dalam membangun konsep dalam penelitian. Jadi, angan-angan atau ide-ide yang ada dalam kepala, itu ditulis saja, nanti disisipkan referensi-referensi. Ya. Jadi jangan tulisannya si A, copy paste masukkan, tulisannya si B copy paste masukkan, bukan. Itu adalah idenya si A dan si B yang masuk dalam proposal kita. Ya. Tetapi ide kita tuliskan kemudian dibenarkan oleh penelitian-penelitian orang lain sehingga terbangun konsep ya bahwa ini yang mempengaruhi tim performance. Ya, seperti itu. Ini yang saya mau buktikan dengan meneliti. Ya.
Jadi konsep dulu kita bangun. Konsepnya begini-begini ya, sampai mengacu ke apa yang kita angan-angankan, bahwa ini yang saya mau teliti tentang misalnya tadi ya, perilaku-perilaku negatif ASN terhadap kinerja tim, misalnya kalau Anda ASN ya, atau perilaku pegawai ya, negatif pegawai terhadap kinerja ASN, kinerja tim ya. Seperti itu. Nah, nanti kan dalam menulis kita ada buku panduan. Buku panduan itu teman-teman ambil, minta ke Ibu Dian, nanti dikirimkan buku pedomannya. Dalam bentuk soft copy ada, ya. Nanti dikirimkan semua supaya teman-teman menulis berdasarkan pedoman itu. Jadi bab 1 itu terdiri dari apa saja, bab 2 terdiri dari apa saja, bab 3 terdiri dari apa saja. Nah, itu nanti lihat. Ya. Jadi sekali lagi dalam membuat proposal itu adalah konsep kita yang kita terjemahkan ke dalam sebuah tulisan. Jadi saya menduganya misalnya, saya menduga bahwa kinerja tim kita ini tidak bagus karena kerjasama yang tidak bagus. Nah, saya itu menulislah ya. Jadi kinerja tim dapat meningkat apabila ditunjang oleh kerjasama yang baik. Carilah saya referensi teamwork and team performance. Nah, ada yang menulis, si A menulis di Brasil. Saya ambil itu, ya. Hal ini sejalan dengan pandangan si A di Brasil. Kemudian ada juga menulis di Jepang. Saya ambil itu, ya. Takemura dari Jepang, ya. Ada dari misalnya dari Perancis, ya. Saya ambil, ya, si B, si C dari Perancis. Padahal itu angan-angan saya saja di dalam kepala. Nah, supaya angan-angan saya ini bisa dibenarkan, saya bersandar ke pendapat dari Jepang. Saya bersandar ke pendapat dari Brasil. Saya bersandar ke pendapat dari Perancis. Seperti itu. Bukan cari dulu referensi, masukkan baru kita hubung-hubungkan. Bukan. Itu resikonya kalau seperti itu tulisan kita, maka itu menjadi keranjang sampah. Kalau diuji plagiasi, maka pasti plagiasinya sangat tinggi. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan minggu pertemuan kita yang lalu, Ibu Risnawati mengatakan parafrase. Itulah yang disebut dengan parafrase. Ya. Jadi ide-ide kita yang kita tuliskan ditunjang oleh hasil penelitian orang lain. Jadi hampir semua kata-kata yang ada di dalam tulisan kita itu adalah kata-kata kita. Ya. Rujukan kita merujuk karena kebetulan orang itu menulis sama dengan yang kita pikirkan. Maka kita rujuk ke dia. Ya. Karena kalau dalam sebuah tulisan proposal tidak ada rujukan ke pendapat-pendapat orang lain, itu pasti salah. Walaupun itu benar dikatakan salah. Karena kamu tidak ada rujukan. Kamu ini ahli apa sehingga mampu menulis seperti ini? Kan tidak seperti itu. Nah, supaya menghindari kita dicurigai karena memang kita bukan ahli, ya kita merujuk ke pandangan orang lain. Ya. Tetapi ada satu payung besar yang kita harus buat, yang memayungi semua tulisan kita dari A sampai Z. Payungnya tadi salah satunya adalah Human Capital Theory. Ya. Jadi misalnya, tadi kan kita berbicara tentang teamwork terhadap team performance. Apakah ini masih terpayungi tadi dengan human capital? Bagaimana kira-kira menurut Ibu Hasnati? Karena di dalam human capital itu dia mengatakan bahwa ada intangible asset yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi yang dapat meningkatkan produktivitas atau kinerja. Kalau kita meneliti tentang teamwork teamwork terhadap team performance, apakah ini masih ada dalam payungan tadi? Masih atau tidak? Kan payung besarnya adalah Human Capital Theory yang mengatakan bahwa di dalam diri setiap individu
ada intangible asset, ada aset yang tidak terlihat seperti pengetahuan, keterampilan, kreativitas, ya, ide-ide, ya, untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas. Lalu kita mau meneliti tentang teamwork terhadap team performance. Apakah masih dalam payungan atau tidak lagi? Masih, Pak. Masih, oke. Berarti saya masih bersandar kepada teori besar, yaitu human capital theory. Ya, jadi kita harus ada punya payung besar dulu. Nah, payung besar inilah yang bisa menghubungkan kalau kita tidak memiliki referensi yang cukup antara hubungan antara variabel ini. Ya, nanti pengujinya mengatakan atau pembimbingnya, apa dasarnya Anda menghubungkan antara teamwork dengan tim performance, padahal tidak ada penelitian sebelumnya. Ya, kita bisa menjelaskan betul tidak ada penelitian sebelumnya, tetapi dari logika menunjukkan kalau tim kerjasamanya bagus, maka pasti dia bisa membina kerjasama dengan baik, akhirnya kinerja secara tim akan meningkat. Logikanya seperti itu, dan ini masih ada dalam payung teori besar, yaitu human capital theory. Begitu penjelasannya. Kecuali kalau pembimbingnya juga tidak paham, pasti dia mengatakan, wah salah tulisanmu ini. Kalau begitu, kembali lagi kita menjadi orang bodoh bersama-sama, ikuti saja pembimbingnya. Ya, jadi karena apa? Pembimbing yang bisa membantu kita selesai. Ya, tidak apa-apa di awal kita berdebat, ya, dalam hal misalnya untuk memperjuangkan apa yang kita bilang. Tetapi pada akhirnya pembimbing tidak mau mengalah, ya ikut saja bodoh bersama-sama dulu. Ya, itu namanya strategi. Ya. Jadi kita ikut dulu sama pembimbing, nanti Anda selesai, baru Anda mengatakan bodoh sekali itu pembimbingku, masa begitu pendapatnya. Nah, nanti Anda selesai, kalau belum selesai jangan dulu. Ya. Seperti itu ya. Ya, Pak. Jadi namanya ada strategi kita dalam hal untuk mencapai tujuan. Ya enggak apa-apa kita ikut dulu. Namanya di dalam istilah STM-nya adalah ada yang disebut dengan adaptability, ya, adaptabilitas. Ya, kita punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Itulah kunci STM yang baik. Ya. Kita harus miliki itu. Kemudian ada juga flexibility, ya, ada fleksibel. Jadi jangan juga ngotot, sudah bersama pembimbingnya, wah saya benar ini, menurut beberapa dosen saya benar ini, makanya saya harus katakan. Jangan, kalau bersama pembimbing jangan. Ya, lebih baik diskusi baik-baik. Ya, atau misalnya begini saja Pak Doktor, mohon maaf, berilah saya kesempatan untuk membuktikan saya punya konsep ini. Ya, Pak Dokter cukup memberikan saya support. Ya, begitu aja. Kalau dia mengatakan, oke, jalan saja. Ya aman kan? Daripada ngotot-ngototan, akhirnya pasti pembimbing yang menang. Ya. Oke, Ibu Hasmiati ya. Ibu Hasmiati tertarik dengan kualitatif atau kuantitatif? Saya sih Pak, kalau yang sesuai dengan yang tadi sih sebenarnya kualitatif. Ya, betul. Kembali lagi, next nanti kan saya harus cermati dulu satu persatu ya, ini yang harus saya, karena kan nanti saya yang harus bertanggung jawab depannya. Betul, iya. Iya, oke. Mantap ya. Jadi silakan memikirkan memang ya, kalau itu tertarik. Kualitatif juga bagus, cuma kualitatif itu sebenarnya agak repot ya. Jadi kualitatif itu kalau teman-teman mau milih nanti kan SDM itu mau dilihat dari sisi kualitatif, dari sisi kuantitatif tidak ada masalah. Itu jalan ya. Beda kalau misalnya orang fisika mau meneliti kualitatif kayaknya susah ya. Tapi kalau kita ini orang sosial, kualitatif, kuantitatif bisa saja. Cuma nanti repotnya di peneliti ya. Kalau kualitatif kan kita kan wawancara, ya,
wawancara. Kalau misalnya penelitian kita itu adalah kualitatif yang sifatnya bukan sejarah ya. Kalau sejarah yang mau diteliti kualitatif, ya tidak perlu karena cuma kadang-kadang membaca saja ya. Iya Pak. Iya. Jadi wawancara yang kita lakukan itu adalah bukan wawancara biasa, tapi in-depth interview. Jadi interview secara mendalam. Jadi begitu menentukan bahwa saya mau meneliti dan informan saya si A, harus bisa dipastikan bahwa si A itu memang betul-betul memahami tentang konsep yang kita mau teliti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bisa memastikan bahwa si A itu bisa diwawancarai berulang-ulang. Karena kualitatif itu kalau cuma satu kali saja wawancara, saya yakin itu bukan penelitian, tapi itu cuma seperti wawancara wartawan saja. Kulit-kulitnya saja yang diketahui. Tapi dia harus in-depth, lebih dalam. Minimal berapa kali, Pak? Kalau saya sebenarnya minimal 3 kali. Kalau setiap hari bersama Pak dan setiap hari Boleh, itu boleh. Tidak ada masalah kalau itu ya. Kan kita bisa dari sisi perilaku ya. Iya. Nah, jadi kan penelitian kualitatif itu tidak mesti harus diwawancara, tapi bisa observasi. Iya Pak. Nah, jadi setelah diwawancarai misalnya 1 kali, kemudian bersama-sama selama 2 hari, kita lihat apakah yang dia bicarakan sama dengan yang dia perilakukan. Nah, itulah yang disebut dengan triangulasi dalam penelitian kualitatif. Nanti kita jelaskan lagi di metode penelitian ini ya. Ini cuma menyinggung sedikit saja, ya, seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Nah, mungkin Pak Dr. Baharudin kemarin sudah menjelaskan itu. Sekarang ini Prof. Ansar ya, Prof. Ansar. Jadi saya giliran terakhir itu cuman kongko-kongko saya cerita-cerita saja karena dua senior saya sudah menjelaskan, yang saya tinggal ikut-ikut saja di metode penelitian. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi SDM ini banyak sekali sebenarnya hal yang bisa digali ya, dan itu menarik. Jangan lupa teman-teman yang di pendidikan, teman-teman yang di kesehatan, teman-teman yang di keperawatan, teman-teman yang di keuangan, itu juga kadang-kadang bersinggungan dengan SDM. Ya, misalnya untuk meningkatkan kinerja keuangan, oh ini menyangkut SDM juga. Ya, SDM keuangan. Untuk meningkatkan kinerja perawat, oh kembali lagi SDM itu sebenarnya. Ya, cuma di wilayah keperawatan. Untuk meningkatkan kinerja tenaga petugas kesehatan, ya berarti kan SDM lagi di situ. Cuma di dalam wilayah kesehatan. Ya, untuk meningkatkan kinerja guru, oh SDM lagi. Ya. Cuma SDM di bidang pendidikan. Nah, seperti itu ya. Jadi SDM ini sebenarnya juga masuk di mana-mana. Jadi teman-teman sekalian ya. Jadi sebentar di ujung perkuliahan ini saya akan perlihatkan beberapa contoh variabel-variabel yang relatif baru, yang selama ini mungkin ada variabel sebentar yang saya perlihatkan itu belum pernah didengar, ya belum pernah dibaca, ya itu menjadi alternatif teman-teman untuk memilih. Oh kayaknya ini menarik bagi saya ini, ya bagaimana kalau misalnya ini saya cari, carilah di internet apa makna dari variabel ini, siapa yang pernah meneliti, ya baca salah satu penelitian, kita kadang-kadang sudah mengerti, ya. Nah seperti itu. Oke teman-teman sekalian, saya lanjut dengan materi tadi, ya. Oke ya, ini adalah bidang kajian teman-teman, ya tim desentralisasi, inovasi dan seterusnya. Ini menjadi bidang kajian kita, ya, yang bisa dilakukan. Oke ya, masalah kita seperti misalnya pengangguran terdidik ya, ini masalah besar khususnya di Indonesia dan di Sulawesi Selatan juga menjadi masalah besar. Misalnya Unhas itu memproduksi, kalau saya tidak salah di Unhas itu 2 kali wisuda atau 3 kali 4 kali wisuda, saya tidak tahu, sekitar 2 kali yang jelas 2 kali paling minimum ya.
Misalnya dalam satu kali wisuda 4.000 orang atau 6.000 orang, berarti ada 4.000 sampai 6.000 orang adalah calon pengangguran terdidik. Ya, ini masalah yang bisa kita hadapi kalau alumni-alumni yang keluar itu adalah alumni yang terutama yang S1 ya. Kalau S2 kan sebagian besar sudah bekerja, ya, jadi tidak terlalu besar ya peranannya. Tapi yang S1. Jadi Unhas saja di Makassar ini, misalnya Unhas, UMI, Unismu, Bosoa, 4 ini saja adalah penyumbang terbesar. Ya, kalau tidak dikelola dengan baik. Ya. Jadi pengangguran terdidik. Ya. Ini adalah areal pemukiman di Jamaika ya. Jadi perbandingannya antara yang memiliki fasilitas dengan yang masuk dalam kategori miskin ya. Di sebelah kanan adalah areal miskin, di sebelah kiri adalah areal yang relatif bagus ya. Nah, kemudian ini di Indonesia, yang di kiri adalah pemukiman yang sudah dianggap sudah tertata, yang di sebelah kanan ini adalah yang masih ada di pinggir-pinggir kali, pinggir-pinggir kanal. Ya, di Makassar ini masih ada, di daerah Patompok sana masih ada, ya, di pinggiran-pinggiran kota. Ya. Ini masalah kita, ya, dan di sana adalah masalah SDM. Ya. Nah, kemudian di Singapura, ya sudah hampir tidak ada perbedaan ya antara publik rumah-rumah publik dengan rumah yang memang peruntukan untuk perumahannya. Jadi ini adalah rumah publik. Di sana kan sistemnya adalah apartemen ya. Orang-orang tinggal di apartemen. Jadi hampir sudah tidak ada perbedaan. Jadi masalahnya di sana. Ya, jadi misalnya berita tentang pengangguran untuk 2018 di Indonesia sekitar 7 jutaan. 2019 sekitar 7,5 juta. Kemudian 2020 di bulan Februari kemarin itu sekitar 10,5 juta. Ini pengangguran di Indonesia. Ini adalah pengangguran terbuka. Ya. Jadi pengangguran itu ada yang disebut dengan pengangguran terbuka, ada yang disebut dengan pengangguran sukarela. Ya. Ada pengangguran sukarela ya, ada pengangguran terselubung. Ya, seperti misalnya orang yang punya pekerjaan sekarang ini seperti kita sebenarnya semua adalah menjadi pengangguran terselubung ya. Saya kan tidak pergi ke kantor, ya cuma duduk-duduk saja di rumah. Ini seakan-akan seperti pengangguran terselubung ya. Nah, pengangguran sukarela itu adalah orang-orang yang tidak mencari pekerjaan dan cuma tinggal di rumah, itu disebut dengan pengangguran sukarela. Nah, di dalam teori pengangguran itu tidak dihitung. Jadi 10,5 juta, 10,6 juta ini adalah orang yang mencari pekerjaan. Jadi ada orang yang tidak mencari pekerjaan, berarti tidak terhitung di sini. Ya, jadi ada kemungkinan pengangguran lebih besar dari ini, bisa 20 jutaan pengangguran. Ya, 2 kali lipat dari ini. Ya, ini persoalan. Nah, persoalannya kenapa bisa menganggur? Karena kompetensi yang dimiliki itu tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita punya kompetensi ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna jasa tenaga kerja. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kompetensi yang kita miliki sama dengan yang dibutuhkan. Ya, tetapi yang pertama tidak cocok
dengan lingkungan di mana usaha itu berada. Ya. Yang kedua adalah kita punya kompetensi sama tapi tidak sepakat dalam hal upah dan seterusnya, jaminan kesehatan dan seterusnya. Jadi ada juga orang seperti itu. Ya. Sehingga tidak jadi bekerja. Jadi berbagai hal ya, tapi intinya adalah kompetensi. Ya. Nah itu ya. Jadi persoalan-persoalan pengangguran itu banyak disebabkan karena SDM-nya, ya. Dari sisi SDM-nya. Jadi ini adalah masuk dalam kajian kita ya. Nah, ini adalah lingkaran setan kemiskinan, ya. Karena kemiskinan itu salah satunya adalah masalah SDM ya. Jadi ciri-ciri kemiskinan itu adalah keterbelakangan. Keterbelakangan itu disebabkan karena kekurangan modal, ya. Ini menyebabkan kekurangan modal, ya. Karena kurang modal, ya, menyebabkan investasi rendah, ya. Investasi rendah menyebabkan tabungan rendah. Jadi kalau investasi rendah, ya, menyebabkan tabungan rendah, kemudian tabungan rendah, ya, menyebabkan pendapatan rendah, ya. Kemudian pendapatan rendah ya karena produktivitas. Ya, ini berputar-putar terus. Ya. Dan hampir semua di sini adalah misalnya masalah produktivitas. Itu kan masalah SDM, ya. Kemudian pendapatan rendah karena kualitas SDM-nya rendah ya pasti masalah SDM lagi dan seterusnya, ya. Jadi kemiskinan sebenarnya erat kaitannya dengan masalah-masalah SDM. Ya, walaupun saya sering mengatakan bahwa kemiskinan itu mungkin menjadi masalah nasional, tetapi secara individu kadang-kadang itu bukan menjadi masalah. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada orang yang kita lihat sepertinya kekurangan dari segi materi, berarti masuk dalam kategori miskin, tetapi mereka bahagia-bahagia saja. Berarti sesungguhnya bagi dia kemiskinan adalah bukan masalah. Ya. Karena dia hidup dalam kemiskinan tetapi dia bahagia. Berarti bagi dia kemiskinan bukan masalah. Ya, ada juga orang kaya tapi dia susah, setengah mati, berarti dia bermasalah dengan kekayaannya, kan begitu. Ya. Banyak utangnya mungkin, Pak. Bisa saja kan. Nah, tapi orang miskin ya tidurnya enak, ya malam tidur dengan nyenyak, ya dan seterusnya. Enjoy dengan keadaannya, ya pasti dia akan bahagia. Ya. Jadi cuma persoalannya adalah kebahagiaan itu kalau itu mau dijadikan sebagai acuan. Kadang-kadang para ilmu belum sepakat apa ukurannya. Ya. Cuma yang mudah diukur itu kan kemiskinan dari sisi materi ya. Dia tidak punya rumah sekian, lantainya belum ditembok, kemudian dindingnya belum ditembok, masih atapnya belum atap seng dan seterusnya, itu ciri-ciri orang miskin. Ya. Tapi setelah diteliti ternyata orangnya ini fine-fine saja dengan hidup sedemikian. Berarti bukan masalah sebenarnya dari sisi mikro ya. Tapi dari sisi ya dari sisi bernegara itu dianggap sebagai masalah. Ya. Secara pribadi tidak bermasalah. Tidak bermasalah, itu orang miskin kita diskusi. Orang ya, sosial masyarakat. Iya, jadi orang miskin itu kadang yang mengatakan ini bapak-bapak ini sibuk mengurusi tentang orang miskin. Nah saya ini bahagia-bahagia saja. Nah, sebenarnya program-program pemerintah yang membuat orang miskin itu jadi susah. Nah, diajaklah mereka untuk membeli ini, padahal mereka sebenarnya tidak terlalu membutuhkan itu. Yang dia butuhkan adalah ketenangan hidup. Ya, yang dia butuhkan adalah walaupun misalnya pendapatannya rendah, kalau mau pergi ke rumah sakit tidak perlu bayar.
Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Mau menuntut ilmu tidak perlu membayar. Ya. Mau mengurusin tidak perlu membayar. Itu sebenarnya yang dibutuhkan itu orang-orang yang tidak mampu dari segi materi. Ya. Pak cocok jadi caleg Pak DPR. Cocok. Tapi saya terpilih dengan seperti itu. Cocok ya, Pak. Jalan wali kota, Pak. Bahaya kalau saya jadi wali kota Makassar. Makassar bisa maju seperti Jepang. Amin. Yang dibutuhkan sebenarnya seperti itu. Ya, jadi program-program pemerintah yang membuat masyarakat nyaman. Itu yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu pakai kartu apalah. Ya. Anda warga Makassar, ya. Mau apa? Mau mengurus SIM, Pak? Oke, silakan masuk, dites, selesai, keluar, ambil. Bayar berapa, Pak? Tidak perlu bayar. Anda tercatat sebagai orang yang tidak mampu, jadi digratiskan hanya. Ya. Yang begitu yang dibutuhkan. Ya. Oke ya. Jadi peranan SDM untuk meraih keunggulan kompetitif, ya. Jadi bagaimana mendefinisikan kesempatan, ya, kendala MSDM dalam mencapai tujuan. Ya, kemudian memperjelas gagasan baru ini, nanti teman-teman baca saja yang kali ini. Peranan pentingnya ini. Jadi peranan penting MSDM saat ini ada 4. Ya. Ini tulisannya Walker. Jadi Walker 1994. Teman-teman bisa baca lebih lengkap di sini ya. Integrating the Human Resource Function. Ya, jadi ini Anda bisa baca ditulis di People and Strategy volume 17 edisi kedua ya halaman 59. Nanti teman-teman bisa baca. Kemudian ya jadi ada 4 ya, jadi yaitu sebagai faktor dukungan. Ya, jadi bagaimana organisasi bisa maju itu harus didukung oleh SDM yang kuat, SDM yang kompeten, SDM yang kreatif, SDM yang punya pengetahuan, yang sebagaimana kita ungkapkan tadi itu hubungannya dengan 6 yang dibutuhkan dalam modal SDM. Ya. Kemudian sebagai pelayanan, jadi sebuah organisasi dikatakan itu baik karena pelayanannya baik terhadap konsumen, misalnya terhadap masyarakat. Ya, siapa yang mau melakukan pelayanan adalah SDM. Ya, jadi 4 hal ini menjadi penting ya. Kemudian sebagai konsultasi, ya, ada sesuatu masalah ya pasti kemampuan SDM dalam menjelaskan sesuatu. Ya, jadi kita harus memiliki SDM yang mampu mengkonsultasikan atau mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh organisasi dan apa yang seharusnya disampaikan kepada pengguna jasa. Dalam hal ini kalau ASN adalah masyarakat, kalau perusahaan swasta adalah konsumennya atau mitranya. Jadi mampu mengkomunikasikan, ya. Dan peran pentingnya adalah sebagai pimpinan yang bisa mengorganisir ya, organisasi. Jadi dalam kepemimpinan itu kan pemimpin bukan cuma mengurusi tentang SDM, tapi mengurusi semua organisasi secara keseluruhan ya. Jadi bagaimana strukturnya ya, bagaimana pendelegasian dan seterusnya adalah seorang kepemimpinan itu adalah sangat penting. Ya. Jadi SDM dibutuhkan di sana. SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan. Ya. Nah, masalah kepemimpinan sekarang di era sekarang ini bukan lagi gayanya yang menentukan, tapi kualitas kepemimpinannya yang dibutuhkan. Ya. Jadi
ada beberapa hal ya yang teman-teman bisa, masalah kepemimpinan ini nanti bisa teman-teman bahas ya. Jadi yang pertama adalah harus memiliki ya kemampuan spiritual, itu yang paling pertama. Jadi kalau seorang pemimpin yang baik ya harus memiliki kemampuan spiritual ya. Jadi harus percaya bahwa apa yang terjadi itu adalah ada yang mengatur ya, dan kita ini harus berusaha sekuat tenaga agar bisa berjalan dengan baik. Nah, itu jadi spiritual. Jadi teman-teman bisa baca itu ada saya cek dulu. Teman-teman baca bisa ya. Oke. Jadi pertama adalah kecerdasan spiritual, yang kedua adalah jiwa kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi dan mengelola organisasi secara fleksibel. Ini kepemimpinan yang dibutuhkan di era sekarang. Bukan pemimpin yang, jadi fleksibel itu bukan plan-plan. Ya. Fleksibel ya, jadi fleksibel yang dibutuhkan adalah bukan yang plan-plan. Hari ini A, besok B, itu bukan itu. Tapi fleksibel adalah dalam hal menghadapi situasi ada berubah, maka dia juga bisa berubah. Nah, itu yang disebut dengan fleksibel. Kemudian keahlian berinovasi dan berkreasi. Ya, itu pemimpin yang punya keahlian seperti itu yang dibutuhkan. Ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi. Nah, inilah pemimpin yang dibutuhkan. Ya. Yang menurut Walker ada 4 hal dalam SDM itu pentingnya ya saat ini. Kemudian nanti yang kedua ini menghubungkan strategi SDM dengan strategi bisnis atau organisasi. Itu besar peranannya adalah peran utama adalah SDM. Nanti teman-teman akan belajar ini khusus itu di dalam mata kuliah di semester 3 ada yang disebut dengan Human Resource Strategy. Ya, nanti teman-teman akan belajar. Ya. Untuk melengkapi itu silahkan teman-teman baca. Ini ada 3 referensi yang bisa teman-teman baca ya. Nanti saya kirimkan sebentar. Oke, kemudian pendekatan SDM untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan kita yang pertama, jadi saya lanjut saja. Nah, ini ada 4 kemarin ya. Kemudian strategi mencapai keunggulan kompetitif adalah harus inovasi. Ya. Jadi kalau kita mau organisasi kita bisa berkompetisi, ya harus ada inovasi di dalamnya. Harus ada peningkatan kualitas. Ya. Seperti misalnya di kita, untuk meningkatkan kualitas, maka tulisannya mahasiswa itu harus diuji plagiasi. Dan kita sudah menetapkan batas maksimum yang ditoleransi adalah 35%. Jadi plagiasinya itu 35%. Kalau lewat dari itu maka tidak ditoleransi. Nah, kemudian penurunan biaya ya. Jadi biaya dengan seminimum mungkin ya. Oke, teman-teman sekalian, ini beberapa variabel relatif baru yang teman-teman bisa gunakan. Ada strategic human capital, ada kompetensi assessment, ada competence management, human resource policies, ya intellectual capital, talent management, kemudian ada competence creation dan seterusnya sampai employee well-being, ya. Jadi kebahagiaan karyawan, ya. Ini juga menarik. Jadi bukan lagi kinerja karyawan yang kita teliti kalau kita orang di perusahaan, tapi employee well-being. Jadi bagaimana karyawan itu berbahagia, bukan kinerjanya yang kita mau teliti, tapi bahagianya. Nah, itu menarik. Karena kalau dia bahagia, pasti kinerjanya akan muncul. Tapi kalau dia tidak bahagia, tidak bisa berkinerja dengan baik. Nah, itu teman-teman bisa teliti itu. Ya,
Kemudian bagaimana human resource planning-nya, ya, bagaimana perencanaan SDM-nya, itu juga menarik untuk dikaji, ya, teman-teman bisa mencari, ya, ini di antara sekian banyak, pilihlah menjadi variabel-variabel teman-teman untuk bisa teliti, ya. Jangan lagi motivasi kerja, lingkungan kerja, apalagi pokoknya sarana prasarana, Gaya kepemimpinan. gaya kepemimpinan itu sudah tinggalkan itu karena sudah diteliti. Nah, ini adalah beberapa variabel yang relatif baru, ya. Nah, kemudian ini bagi orang kesehatan misalnya healthcare quality, ya, itu menjadi bisa diteliti, ya. Kemudian bagi ASN, ya, mungkin ini public sector information system, ya, sistem informasi publik. Jadi kan ada sekarang keterbukaan, ya, apa namanya, informasi, keterbukaan informasi itu apa istilahnya itu organisasinya, saya lupa. Nah, itu kan ada di dalam ASN seperti itu. Nah, itu menarik untuk diteliti. Self management, ya, manajemen diri sendiri, ya, itu bisa berpengaruh ujungnya ke tim performance tadi. Jadi kalau semua pegawai bisa mampu manage dirinya sendiri, ya, ini hubungannya dengan emotional intelligence, ya, dan spiritual intelligence, dia mampu mengelola dirinya sendiri, maka ujung-ujungnya adalah kinerja tim akan baik atau kerjasama akan baik, selanjutnya kinerja tim akan bagus. Kalau kinerja tim akan bagus, maka kinerja organisasi akan meningkat. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk logical connection seperti itu dalam membangun modelnya. Kalau kita punya logika lemah di situ, maka sulit kita membuat model. Ini kan ada beberapa nama-nama variabel di sini, teman-teman bisa menarik. Ini yang menarik, seperti misalnya ini ada Green Human Resource Management, ya. Jadi pengelolaan SDM hijau istilahnya. Hijau itu bagaimana? Nanti cari referensinya. Green Human Resource Management. Jadi artinya bagaimana kita mengelola SDM yang tidak bertentangan dengan lingkungan. Nah, bagaimana? Nah, itu menarik. Hal-hal seperti itu, ya. Silakan teman-teman untuk bisa membaca ini. Ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saja sudah 4 kali 6, 24. Di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 kali 4, 28, berarti 52. 52. Walaupun di sini juga masih ada yang agak lama seperti manajemen karir, ini sudah agak lama, ya. Kemudian ya, kalau talent management masih agak relatif baru, ya. Kemudian ada training effectiveness yang sering kita teliti sekarang ini adalah misalnya pelatihan saja atau diklat, ya. Ternyata ada yang disebut dengan training effectiveness. Jadi sebuah training yang dilakukan yang bagus adalah yang efektif. Apa ciri-cirinya efektif? Bisa memberikan kemampuan untuk mengingat, ya. Setelah selesai pelatihan bisa kemampuan untuk bekerja, ya. Nah, itu yang efektif. Nah, jangan pelatihan seperti sekarang ini sudah berlatih, bahwa sertifikat, ya, selesai sudah, sampai di situ saja, ya. Dan yang paling penting di dalam SDM itu ada yang disebut juga dengan knowledge sharing, ya. Nanti teman-teman bisa cari itu, ada yang disebut dengan knowledge sharing untuk, ya, meningkatkan pengetahuan itu bisa menyebar atau keterampilan itu bisa menyebar dengan cepat adalah dengan knowledge sharing, ya. Jadi kalau pelatihannya dilaksanakan terbatas, maka harus ditunjang dengan knowledge sharing supaya ilmu itu bisa menyebar dengan cepat. Kalau ilmu itu menyebar dengan cepat, maka ujung-ujungnya adalah kinerja organisasi akan meningkat, ya. Oke, teman-teman sekalian.
Jadi nanti sebentar saya kirimkan lagi dari ini ke grup, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk menyusun segera draft proposalnya, teman-teman. Ya. Jangan terlalu lama berpikir. Ya, Pak Ilham sudah mengirimkan kepada saya konsepnya, tapi belum sempat saya kuliti. Ya, nanti setelah saya kuliti, saya kirimkan kembali ke Pak Ilham bahwa ini yang harus dibenahi dan seterusnya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Mungkin Prof, waktunya mungkin Prof. Sudah harus kan? Dosen kedua lagi mau itu Prof. Maaf kalau begitu. Iya, sudah habis kan? Ya, sudah jam berapa ini? Oh, 9.30. 9.30 Prof. Mohon maaf kalau begitu. Siapa dosen berikutnya? Dr. Syahrudin Prof. Oke, Dr. Sarudin. Iya Prof. Oke, kasih tahu beliau, mohon maaf dari saya. Ya, saya ambil waktunya ya. Mohon maaf ya. Iya Prof. Ya, salam saya bahwa mohon maaf waktunya karena tidak sadar sampai selesai waktunya ya. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.